sebagai sel. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi transistrifikasi itu, yang pertama ada lama reaksi. Semakin lama waktu reaksi, semakin banyak pula produk yang dihasilkan, karena keadaan ini akan memberikan kesempatan terhadap molekul-molekul reaktan untuk bertumbukan satu sama lain. Namun, setelah kesetimbangan tercapai, tambahan waktu reaksi tidak mempengaruhi reaksi. Yang selanjutnya ada rasio perbandingan alkohol dengan minyak. Rasio molar antara alkohol dengan minyak nabati sangat mempengaruhi dengan metil ester yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah alkohol yang digunakan, maka konversi ester yang dihasilkan akan bertambah banyak. Perbandingan molar antara alkohol dengan minyak nabati yang biasa digunakan dalam proses industri untuk mendapatkan produksi metil ester yang biasanya lebih besar dari 98% berat adalah 6:1. Yang selanjutnya itu ada jenis katalis. Nah, katalis ini adalah suatu zat yang berfungsi mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi, namun tidak menggeser letak keseimbangan. Penambahan katalis ini bertujuan yaitu untuk mempercepat reaksi dan menurunkan kondisi operasi. Tanpa katalis reaksi transistrifikasi baru dapat berjalan pada suhu 250 derajat Celcius. Ketika reaksi ini selesai, maka kita akan mendapatkan massa katalis yang sama seperti pada awal kita tambahkan. Katalis yang dapat digunakan itu berupa katalis homogen atau heterogen. Nah, apa sih katalis homogen? Katalis homogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan reaktan dan produk. Katalis homogen yang banyak digunakan pada reaksi transistrifikasi adalah katalis basa ataupun yang disebut alkali seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida atau NaOH. Nah, penggunaan katalis homogen ini mempunyai kelemahan. Nah, adapun kelemahannya yaitu dia bersifat koresif ataupun berbahaya karena dapat merusak kulit ataupun mata, paru-paru bila tertelan. Jadi, sulit dipisahkan dari produk sehingga terbuang. Nah, pada saat pencucian, dia bisa mencemari lingkungan, tidak dapat digunakan kembali. Adapun dari keuntungannya yaitu keuntungan katalis homogen ini tidak dibutuhkannya suhu dan tekanan yang tinggi dalam reaksinya. Yang selanjutnya itu ada katalis heterogen. Nah, apa sih katalis heterogen? Katalis heterogen ini adalah katalis yang mempunyai fasa yang tidak sama dengan reaktan dan produksinya. Nah, jenis katalis heterogen yang dapat digunakan pada reaksi transistrifikasi ini adalah CaO, MgO. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungan menggunakan katalis ini itu yaitu dia mempunyai aktivitas yang tinggi dengan kondisi yang ringan. Masa hidup katalis yang panjang biasanya katalis yang rendah ataupun tidak korosif, ramah lingkungan, dan menghasilkan sedikit masalah pembuangan, serta dapat dipisahkan dari larutan produksi sehingga dapat digunakan kembali. Katalis ini dia berfungsi untuk mempercepat reaksi dan menurunkan energi aktivasi sehingga reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar. Sedangkan tanpa katalis, reaksi dapat berlangsung pada suhu 250 derajat Celcius.
Katalis yang biasa digunakan dalam reaksi transesterifikasi yaitu katalis biasa seperti kalium hidroksida atau KOH dan natrium hidroksida NaOH. Nah, reaksi transesterifikasi dengan katalis basa akan menghasilkan konversi minyak nabati menjadi metal ester yang optimum. Bisa 94% sampai dengan 99% dengan jumlah katalis 0,5% sampai dengan 1,5% BB minyak nabati. Nah, jumlah katalis KOH yang efektif untuk menghasilkan konversi yang optimum pada reaksi yaitu transesterifikasi adalah 1% BB minyak nabati. Ada berbagai katalis lain yang ditunjukkan pada kandungan silika yang banyak bersifat tidak aktif pada reaksi metanolis dan yang sangat aktif adalah katalis dengan kandungan senyawa komponen kalsium dan natrium. Nah, senyawa dengan nilai 10 memberi arti katalis mampu mengkonversi hingga 95%, tetapi pada kenyataannya katalis tersebut juga banyak sekali menghasilkan sabun. Nah, katalis dengan komponen kalsium dan magnesium kurang baik digunakan sebagai katalis karena cenderung membentuk sabun atau memiliki sifat yang ganda. Nah, senyawa yang mengikat komponen Si, Mg, dan Ei cenderung berfungsi sebagai penyangga katalis. Katalis logam seperti Cu dan Sn pada reaksi metanolisis tidak ditemukan hasil berupa metil ester. Karena katalis yang bersumber dari limbah seperti janjang sawit dan limbah sekam padi juga dapat digunakan sebagai katalis. Nah, sekam padi mengandung senyawa dengan komponen K dan Na. Janjang sawit banyak mengandung komponen K yang baik sebagai katalis. Suhunya dengan suhu kecepatan reaksi transesterifikasi meningkat pada suhu yang mendekati titik didih alkohol yang digunakan. Nah, suhu selama reaksi transesterifikasi dapat dilakukan pada rentang yaitu pada suhu 30 sampai dengan 65 derajat Celcius dan dijaga selama proses tergantung dari jenis minyak yang digunakan. Nah, dalam proses transesterifikasi, perubahan suhu reaksi menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau tumbuhan antara molekul bereaksi meningkat atau energi yang dimiliki. Nah, molekul ini bisa mengatasi energi aktivasi. Dengan kata lain itu perubahan suhu ini akan mempengaruhi probabilitas ataupun peluang molekul dengan energi yang sama atau lebih tinggi dari energi aktivitas atau energi aktivas ya. Nah, suhu ini dia mempengaruhi viskositas dan densitas karena viskositas dan densitas merupakan dua parameter fisik yang penting yang mempengaruhi pemanfaatan biodiesel sebagai bahan bakar. Semakin tinggi suhu ini akan menyebabkan gerakan molekul semakin cepat atau energi kinetik yang dimiliki molekul-molekul bereaksi semakin besar. Jadinya sehingga tumpukan antara molekul bereaksi juga akan meningkat. Nah, yang selanjutnya itu ada pengadukan. Di dalam pengadukan itu peningkatan kecepatan pengadukan akan meningkatkan kecepatan reaksi. Nah, karena dengan pengadukan akan mempercepat pergerakan molekul dan memperbesar peluang terjadinya tumpukan antar molekul. Pada awal reaksi,
Pengadukan ini berfungsi untuk mendorong terjadinya difusi antar minyak sampai terbentuk metil ester. Yang selanjutnya itu ada lama waktu pengendapan atau settling. Nah, yaitu lama waktu pengendapan ini dia akan berpengaruh pada proses transesterifikasi 2 tahap, yaitu di dalam melakukan 2 kali proses transesterifikasi. Pengendapan ini bertujuan untuk memisahkan gliserol dan biodiesel. Waktu pengendapan metil ester mempengaruhi bilangan asam. Ketika pengendapan yang lebih lama, diduga tingkat oksida pada proses 2 tahap lebih tinggi daripada proses 1 tahap. Kenapa? Karena hal ini mengakibatkan bilangan asam menjadi lebih tinggi. Pada umumnya biodiesel ini dia cenderung mudah mengalami kerusakan oleh proses oksida dan hidrolisis. Nah, pada waktu penyimpanan, kenapa? Karena adanya asam lemak tak jenuh yang merupakan penyusun komposisi biodiesel. Kandungan air. Di dalam kandungan air ini, keberadaan air yang berlebihan dapat menyebabkan sebagian reaksi dapat berubah menjadi reaksi sabun atau saponifikasi yang akan menghasilkan sabun. Jadi sehingga meningkatkan viskositas yang terbentuknya gel dan dapat menyulitkan pemisahan antara gliserol dan biodiesel. Yang selanjutnya itu ada metanol. Nah, di dalam metanol ini jenis alkohol yang selalu dipakai pada proses transesterifikasi ini adalah metanol dan etanol. Nah, metanol ini merupakan jenis alkohol yang paling disukai dalam pembuatan biodiesel karena metanol dengan CH3OH. Nah, metanol ini dia mempunyai keuntungan lebih mudah bereaksi atau lebih stabil dibandingkan dengan etanol C2H5OH. Mengapa? Karena metanol ini memiliki 1 ikatan karbon, sedangkan etanol memiliki 2 ikatan karbon. Nah, sehingga lebih mudah memperoleh pemisahan gliserol dibanding dengan etanol. Namun ada juga kerugiannya. Nah, kerugian dari metanol ini adalah metanol merupakan zat beracun dan berbahaya bagi kulit, mata, paru-paru, dan pencernaan. Nah, dan dapat merusak plastik dan karet yang terbuat dari batu bara metanol yang berwarna bening seperti air. Dan dia mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Jadi dia etanol lebih aman. Etanol yang tadi itu dia lebih aman karena dia tidak beracun dan terbuat dari hasil pertanian. Nah, etanol ini tuh dia memiliki sifat yang sama dengan metanol. Nah, yaitu dia tuh sama-sama berwarna bening seperti air, dan mudah menguap, mudah terbakar, dan mudah bercampur dengan air. Nah, metanol dan etanol ini yang dapat digunakan hanya yang murni 99%. Metanol ini memiliki massa jenis 0,7915 G per M3, sedangkan etanol memiliki massa jenis 0,79 G. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana sih pembuatan biodiesel dari minyak nabati. Nah, pembuatan biodiesel dari minyak nabati itu yang pertama itu esterifikasi. Minyak lemak mentah tak jarang mengandung asam lemak bebas dalam jumlah besar. Nah, asam lemak bebas adalah asam lemak yang berada sebagai asam bebas, tidak terikat sebagai trigliserida. Nah, asam lemak bebas dihasilkan oleh proses hidrolisis dan oksidasi, biasanya bergabung dengan lemak netral. Hasil reaksi hidrolisa minyak sawit adalah
gliserol dan ALB. Nah, reaksi ini dia akan dipercepat dengan adanya faktor-faktor panas, air, keasaman, dan katalis atau enzim. Semakin lama reaksi ini berlangsung, maka semakin banyak kadar ALB yang terbentuk. Kadar asam lemak bebas dalam minyak kelapa sawit biasanya hanya di bawah 1%. Lemak dengan kadar asam lemak besar lebih besar dari 1%. Jika dicicipi akan terasa pada permukaan lidah dan tidak berbau tengi, namun intensitasnya tidak bertambah dengan bertambahnya jumlah asam lemak bebas. Asam lemak bebas walaupun berada dalam jumlah kecil, dia mengakibatkan rasa tidak lezat. Nah, hal ini berlaku pada lemak yang mengandung asam lemak tidak dapat menguap dengan jumlah atom C lebih besar dari 14. Asam lemak bebas dalam konsentrasi tinggi dalam minyak nabati sangat merugikan. Tingginya asam lemak bebas ini mengakibatkan rendemen minyak turun. Untuk itulah perlu dilakukan usaha pencegahan terbentuknya asam lemak bebas dalam minyak sawit. Nah, kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen. Kenaikan asam lemak bebas ditentukan mulai dari saat buah dipanen sampai buah diolah di pabrik. Kenaikan ALB ini disebabkan adanya reaksi hidrolisa pada minyak. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan kadar ALB yang relatif tinggi dalam minyak nabati, yaitu antara lain yang pertama itu dia pemanenan buah yang tidak tepat waktu, dan keterlambatan dalam pengumpulan dan pengangkutan buah. Ada juga penumpukan buah yang terlalu lama sehingga proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini. Selanjutnya itu penumpukan buah yang terlalu lama. Proses hidrolisa selama di pabrik untuk minyak lemak mentah seperti ini sebelum proses transertifikasi dilakukan. Proses pra-esterifikasi. Definisi ilmiah esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester dari asam karboksilat dengan alkohol. Transesterifikasi yaitu salah satu proses pembuatan biodiesel yang paling banyak digunakan dalam industri itu adalah transesterifikasi minyak nabati. Nah, transesterifikasi ini adalah reaksi antara trigliserida dan alkohol menghasilkan gliserol bebas dan ester alkil asam lemak. Nah, yang pertama kali dilakukan pada tahun 1853 oleh ilmuwan transesterifikasi adalah penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain. Nah, pada umumnya katalis yang digunakan adalah NaOH atau KOH. Nah, metanol lebih umum digunakan untuk proses transertifikasi karena harganya ini dia lebih murah dan lebih mudah untuk didaur ulang kembali. Walaupun dia tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan jenis alkohol lainnya seperti etanol. Transesterifikasi ini merupakan suatu reaksi ketidakseimbangan untuk mendorong reaksi agar bergerak ke arah hasil reaksi sehingga dihasilkan metil ester biodiesel. Maka perlu digunakan alkohol dalam jumlah yang berlebih atau salah satu produk yang dihasilkan harus dipisahkan. Nah, faktor utama yang mempengaruhi rendemen ester yang dihasilkan pada reaksi transesterifikasi ini adalah rasio molar antara trigliserida dan alkohol. Jenis katalis yang digunakan itu suhu reaksi, waktu reaksi, kandungan air, dan kandungan asam lemak bebas pada bahan baku yang dapat menghambat reaksi. Faktor lain yang mempengaruhi kandungan nester pada biodiesel ini diantaranya yaitu kandungan gliserol, jenis alkohol yang digunakan pada reaksi transesterifikasi, jumlah katalis sisa, dan kandungan sabun.
pada proses transenterifikasi, selain menghasilkan biodiesel, hasil sampingnya adalah gliserin atau gliserol. Nah, gliserin ini dapat dimanfaatkan dalam pembuatan sabun. Bahan baku sabun ini berperan sebagai pelembab atau moisturizing. Nah, pencucian ini dia tujuannya untuk pemurnian biodiesel ester metil asam lemak adalah untuk menghilangkan sisa katalis, sisa gliserol, dan ion logam sebagai sabun. Ketika zat pengotor tadi lazim berada pada fase ester metil asam lemak, ketika pemisahannya dengan fase gliserol, sisa katalis sebagai hidroksidanya ataupun metoksida masih tertinggal pada ester metil asam lemak. Setelah proses pemisahan, fase gliserol dan fase ester metil asam lemak harus dihilangkan karena akan menyebabkan kerusakan yang berupa korosi pada pompa injeksi dan berbagai bagian sistem bahan bakar. Sisa katalis ini dia mengakibatkan ester metil asam lemak akan bersifat basa yang seharusnya netral atau dengan keasaman 0,5 mg KOH per gramnya. Nah, yang selanjutnya itu ada pengeringan biodiesel. Di dalam ini langkah pemurnian selanjutnya adalah pengeringan, yaitu pemisahan ester metil asam lemak dari air metanol yang tersisa ketika proses pencucian biodiesel ester metil asam lemak dipanaskan selama 60 derajat Celcius dan divakum selama 30 menit. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.